Janganlah melawan dan janganlah memaksa orang-orang yang membenci kebaikan untuk mengikuti kita. Tapi berikanlah kebaikan kepada mereka, supaya mereka terpanggil untuk menjadi baik karena diri mereka sendiri. Oke, kita lihat mahasiswa yang lucu-lucu berikut ini ya. Nah, kalau menurut saya itu bukan demo lagi, tapi itu adalah perusuh. Jadi kalau polisi melawan itu sudah kewajiban. Tidak apa-apa, dilawan aja itu Pak Pol. Nanti kalau mereka mati paling juga cuman bikin tugu pahlawan di situ. Wah, kejadian ini. Apa? Kenapa sih kalian itu demo undang-undang TNI? Padahal dari dulu itu udah ada loh undang-undang TNI, dan ada 10 TNI yang bisa merangkap menjabat sebagai sipil. Itu di undang-undang dari dahulu udah ada, dan ini hanya tambah 4 aja. Coba nih baca yang jelas ya, baca yang jelas nih undang-undang TNI ini nih. Jadi TNI yang masih aktif itu tidak bisa menjabat selain yang ada di undang-undang TNI. Jadi kalau misalnya TNI itu pengen jadi gubernur, maka TNI yang akan jadi gubernur itu harus mengundurkan diri dulu dari TNI. Contohnya seperti dulu tuh Pak AHY itu, yang dari jenderal TNI dia mengundurkan diri untuk nyalon gubernur di Jakarta. Kalian bilang di situ adalah, nah, ini akan Indonesia baru atau kembali ke Orde Baru. Mungkin zaman Orde Baru kalian itu masih berbentuk lendir. Soalnya saya ngerasain tuh waktu Orde Baru itu, saya ngerasain sendiri. Dulu ada program AMD, yaitu ABRI Masuk Desa. Dan waktu itu tentara atau ABRI itu masuk ke kampung-kampung, membantu warga sekitar untuk gotong royong, pembuatan rumah, pembuatan jalan, terus akan diadakannya listrik. Karena waktu zaman saya kecil dulu, di kampung saya itu belum ada listrik sama sekali. Nah, kalau kalian bilang undang-undang TNI itu nanti akan bikin TNI sewenang-wenang, mau kritik diculik, mau kritik pemerintah diculik, itu pikiran kalian, itu pikirannya cetek. Mahasiswa tapi goblok. Kan undang-undang TNI udah disahkan tuh. Harusnya yang ngadepin kalian demo itu TNI. Dan kalian itu bisa-bisa dituduh pemberontak. Udah pada didor kalian sama TNI. Nyatanya apa? Yang menjaga gedung yang kalian demo itu kan polisi, bukan TNI. Siapa dalang dibalik demo tersebut? Kayaknya udah jelas ya. Dulu waktu Pak SBY jadi presiden, itu banyak banget yang demo, dikit-dikit demo. Lalu saat Pak Jokowi itu jadi presiden, adem ayem tuh nggak ada demo. Tapi setelah Pak Jokowi itu berseteru dengan PDIP, banyak banget yang mendemo Pak Jokowi. Dan sekarang Pak Prabowo yang belum ada 1 tahun menjadi presiden, udah kalian demo aja. Jadi kelihatan kan siapa dalangnya. Mahasiswa ini sok-sokan banget bawa-bawa tulisan hashtag kembalikan TNI ke barak. Ya udah, kalau kembalikan TNI ke barak, berarti gantian aja. Nanti yang jaga perbatasan negara di darat itu biar mahasiswa. Terus yang jaga perbatasan negara di laut itu biar mahasiswa. Terus yang perang dengan OPM di Papua itu biar mahasiswa aja. Gitu aja kok repot. Setuju nggak kalian? Delogok. Banyak beredar, ya. Banyak beredar video demo mahasiswa yang merusak fasilitas umum, melempar bom molotov ke gedung DPR, ya. Banyak membakar fasilitas umum. Saya harapkan pihak penegak hukum harus menangkap, telusuri
siapa oknum-oknum tersebut. Lalu ketika sudah ditangkap, jangan dihukum, jangan dihukum. Saya ingin mahasiswa yang kemarin demo anarkis ya, yang mengatakan TNI harus kembali ke bara, lalu mereka menggunakan cara anarkis, melempar bom molotov, membakar fasilitas umum, ya, menghancurkan fasilitas umum, mencoret-coret fasilitas umum, itu nggak usah dihukum. Jadi saya harap kepada penegak hukum, tangkap mereka, interogasi, kirim aja ke Papua. Setelah diinterogasi, kirim ke Papua, karena keinginan mereka kan Papua apa ya, TNI itu harus kembali ke bara. Mumpung ini mau sebentar lagi Lebaran, ya kan? Ya nggak jadi masalah. Gantikan dulu para bapak-bapak TNI yang ada di Papua, supaya dia kembali ke bara, supaya bisa Lebaran, ya kan? Nah, mahasiswa masuk ke sana. Jadi tangkap mereka-mereka yang kemarin bikin onar, ya, merusak fasilitas umum. Tangkap mereka, ya, para penegak hukum, tangkap mereka. Lalu nanti kirim ke Papua. Ya, kalau bisa juga bisa menggantikan para guru-guru yang kerja di pegunungan, ya, yang sekarang lagi mengajar di pegunungan. Aku harapkan mahasiswa bisa menggantikan tugas para guru juga, ya, karena kita sama-sama tahu apa yang terjadi di Papua. Biar mahasiswa ini jiwa nasionalisnya seperti apa yang kata mereka itu rasakan juga rasakan seperti apa yang dirasakan oleh para TNI dan guru-guru yang sedang bertugas di Papua sana. Jadi harapanku buat para penegak hukum, tolong tangkap mereka yang merusak fasilitas umum, melempar bom molotov, jangan diberi hukuman berat, tapi kirim aja ke Papua. Itu aja harapanku. Terima kasih. Perjuangan semuanya, terima kasih sudah menunggu dengan setia dari tadi pagi. Tentunya ini menunjukkan pada Pak Sekjen kita bahwa dia tidak sendirian. Di tahun zaman Orde Baru dulu bahwa 98 itu sebetulnya waktunya tinggal landas. Sekarang udah 20 tahun reformasi. Kita nggak pernah dicanangkan atau diberitahukan oleh pemerintahan manapun di reformasi ini tentang bahwa kita akan menjadi negara maju tahun berapa atau bagaimana caranya dan sebagainya. Apalagi kita selama reformasi ini tidak punya lagi GBHN, tidak punya lagi pelita-pelita yang harusnya untuk menjadi acuan-acuan kerja pemerintahan yang ada. Kita sekarang hanya tergantung pada APBN tahunan yang notabene semua itu hanya berpikiran untuk memenuhi kebutuhan tahun depan saja, tidak memikirkan 5 tahun lagi bagaimana, 25 tahun lagi bagaimana. Gimana kita bisa menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur kalau kita tidak punya target-target yang jelas. Kali ini saya akan membalas komen DVD saya ya. Komennya gini, apakah demo undang-undang TNI itu merupakan pengalihan isu agar undang-undang perampasan hak aset tidak segera disahkan? Saya jawab, tidak mungkin. Masalahnya kenapa? Karena RUU perampasan hak aset itu sampai kapanpun itu nggak bakalan disahkan. Percaya deh sama gua. Soalnya apa? Sekarang ini kalau mau mengesahkan undang-undang perampasan hak aset itu harus melalui persetujuan semua ketua partai terlebih dahulu. Padahal kalian tahu kan ketua partai apa yang paling ngayal, paling ngotot. Karena apa? Karena saya yakin semua DPR yang ada di Indonesia itu korupsi. Soalnya kenapa? Buat mereka dana kampanye aja sudah menghabiskan sekian miliar. Dan gaji DPR itu tidak sampai 5 juta. Jadi gaji DPR sama tunjangannya itu sebulan itu mencapai hampir 60 juta atau 50-an juta. Jadi kalau itu dikalikan 5 tahun buat modal aja, itu modalnya nggak balik. Jadi bagaimana caranya biar modal itu balik? Ya korupsi. Soalnya apa? Soalnya kader-kader partai yang duduk di gedung DPR di parlemen sana juga harus setor kepada ketua partai. Saat dia mau nyalon, setor ke ketua partai. Saat sudah jadi, setor lagi ke ketua partai. Kayak gitu loh. Jadi menurut saya, undang-undang TNI ini untuk pengalian isu revisi undang-undang KUHP. Nah, soalnya kenapa? Undang-undang RUKHP ini akan melemahkan KPK dan Jaksa Agung. Nah, buktinya. Jaksa Agung juga tidak bisa menyidik koruptor. Nah, buktinya.
Jadi kemarin selama DPR itu mengesahkan undang-undang TNI, ada yang dimasukkan di cyber, ada yang dimasukkan di BNN. Jadi gimana caranya kalau korupsi biar aman? Makanya DPR membuat revisi undang-undang KUHP. Makanya buat mahasiswa-mahasiswa yang cerdas ya, mahasiswa yang cerdas ya, bukan yang goblok. Itu harusnya yang kalian demo, bukan undang-undang TNI. Karena apa? Karena undang-undang TNI itu sudah disahkan dan lebih berbahaya lagi buat negara, yaitu revisi undang-undang KUHP. Nah, ini mumpung belum disahkan, mendingan mahasiswa itu balik untuk mendemo pengesahan revisi undang-undang KUHP. Karena apa? Undang-undang KUHP itu hanya akan melindungi koruptor. Titik. Drogok.